Ketika aku merasakan rasa sakit, setidaknya kau juga harus merasakannya, agar dirimu bisa mengerti. Halo Ra, kamu jadi pulang hari ini. Iya, Jeti. Ini aku sudah di apartemenku. Kamu udah di apartemen. Kamu gak bilang aku kalau jadi hari ini. Padahal aku bisa menjemput tadi. Takut mengganggu, makanya gak bilang. Baiklah kalau gitu. Oh ya, apa aku boleh main ke sana? Nanti aku ajak Salsa dan Alia ya. Kebetulan, tadinya aku mau ajak kalian ke sini. Ya, siapa tahu kalian kangen dengan aku kan? Benar, sepi kalau gak ada orang gila pas kita kumpul. Haha, baiklah aku tunggu kalian di sini ya. Di rumah, Alia terlihat ia sedang duduk di luar rumah sambil melamun. Entah apa yang dia pikirkan, tapi yang jelas sorot matanya sedang memikirkan sesuatu. Di tengah lamun itu terdengar suara pesan masuk. Alia menoleh dan melihat ponsel. Ada pesan dari Salsa, isinya Raka mengajak mereka untuk berkumpul di apartemennya lagi seperti dulu. Alia membalas pesan itu dengan wajah yang datar, tak ada wajah marah atau sedih. Entah apa yang bakal terjadi ketika mereka bertemu kembali. Singkat cerita, di apartemen Raka, ia sibuk menyiapkan semuanya. Merapikan meja, mengatur minuman, tapi tak lama terdengar suara bel berbunyi. Mereka sudah datang, tidak seperti biasanya, datang secepat ini. Raka berjalan ke pintu dan membuka pintu itu. Tapi saat Raka membuka pintu, dia sempat terdiam beberapa detik, tapi kemudian tersenyum dengan ramah. Al, kamu gak bareng yang lain? Ternyata yang datang adalah Alia yang duluan datang ke apartemen Raka. Ayo masuk Alia. Alia terdiam beberapa detik dan kemudian masuk dengan wajah yang datar. Raka tersenyum dan bertanya. Kamu apa kabar Alia? Sudah lama ya kita gak bertemu, Mama sama Papa gimana kabarnya? Sambil berbicara Raka memberikan Alia minum. Tapi bukan jawaban yang Raka terima, tapi sebuah tamparan yang Raka terima. Alia melihat wajah Raka dengan mata yang marah sambil menahan tangisnya. Alia berkata dengan suara bergetar. Cukup, berhentilah bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Kamu membuatku khawatir. Raka hanya terdiam tidak berkata-kata, hanya memandangi Alia yang berbicara. Aku setiap hari memikirkanmu, sampai aku pergi ke sini untuk mencarimu. Tapi kamu tetap tidak ada, sampai aku tahu kalau kamu ditugaskan keluar kota. Thomas yang bilang kepadaku, kenapa kau tidak bilang dan berpamitan kepadaku? Bahkan tidak membalas pesanku. Teleponku tak pernah kau angkat. Tapi setiap malam kamu sering berkomunikasi dengan Thomas. Apa kamu sengaja melakukan ini semua untuk balas dendam kepadaku? Karena dulu aku menyakitimu. Raka hanya terdiam tak membalas perkataan Alia. Alia terlihat sangat marah tapi dia mencoba agar tidak menangis. Itu semua benar kan? Jawab aku, Rak. Aku sudah tahu semuanya, Raka. Aku juga tahu tentang Rani. Selama ini kita dekat. Tapi kamu juga dekat dengan Rani kan? Kamu setuju ditugaskan keluar kota dan ingin ditemani olehnya. Karena ingin ngabisin waktu berdua dengannya. Bahkan kamu membawanya ke tempat yang ingin kita kunjungi. Kenapa kau begitu jahat? Kamu mempermainkanku. Kau membuatku berharap kepadamu lagi. Kau buat aku jatuh cinta kepadamu lagi. Tapi ujungnya, kau membuatku seperti ini. Kamu jahat, Raka. Kamu jahat. Mendengar hal itu Raka menunduk dan tatapannya mulai berubah. Raka mulai bicara dengan nada yang pelan tapi tajam. Apa menurutmu aku jahat? Kau bilang sudah tahu semuanya kan? Alia terdiam mendengarnya. Apa kamu tidak ingat? Dan menyadarinya, apa yang terjadi padamu sekarang, aku juga pernah merasakannya. Bedanya kamu menyampaikannya kepadaku, sedangkan aku tidak. Kamu begitu marah, kesal, kecewa dan sangat cepat memutuskan kalau aku jahat. Tanpa berpikir apakah aku dulu tidak marah dan kecewa kepadamu, Alia. Kau seolah berkata kalau kamulah yang paling tersakiti. Dan akulah yang paling jahat. Padahal aku cuma melakukan apa yang kau dulu lakukan kepadaku, tapi anehnya kau menganggapku jahat. Kamu masih egois seperti dulu, cuma memikirkan perasaanmu sendiri,
tanpa memikirkan perasaan orang lain. Alia melihat wajah Raka dan berkata, Jeti benar. Kamu cuma ingin balas dendam kepadaku. Raka, Raka menarik napas dan mulai berbicara. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi aku sempat jatuh cinta lagi kepadamu, tapi aku tersadar satu hal. tersadar apa? Tersadar, kenapa harus aku yang menerima dan memaafkanmu. Sedangkan dirimu, menjalani hidupmu dengan baik-baik saja. Sedangkan diriku, setiap malam aku selalu bertanya-tanya. Dan menyalahkan diriku sendiri. Aku salah apa, dan aku kurang apa. Setiap kali aku ingin menjalani sebuah hubungan, aku selalu takut, dan menjauhinya. Karena aku takut akhirnya sama sepertimu. Aku menyakitimu apa, Ra? Apa aku sejahat itu kepadamu? Raka berkata dengan senyum di wajahnya. Apa kamu ingat? Dulu aku pernah bilang kepadamu, kalau suatu hari nanti, ketika kamu sudah bosan kepadaku dan tidak cinta lagi kepadaku, tolong katakan. Apa kamu ingat, Alia? Kalau kamu tidak ingat, biarkan aku bantu. Dulu kamu menjawabnya dengan wajah yang meyakinkan dan berjanji kepadaku. Tapi pada akhirnya, kamu tidak berkata apa-apa. Sikapmu mulai berubah. Kamu menyiksaku dengan sikapmu, secara perlahan. Saat itu, apa yang aku lakukan salah di matamu? Aku selalu kurang di matamu, apa kamu ingat, Alia?